Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya dengan Erlina Loli. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama, merenungkan bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya dulu, bagi saudara-saudara, teman-teman di luar sana yang menonton video khotbah saya, biarlah menjadi berkat perenungan dalam kehidupan kita setiap pribadi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 7. Sekali lagi 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 7. Beginilah firman Tuhan, pengharapan, iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dari firman Tuhan yang telah saya baca, saya mau mengangkat satu tema, yaitu harapan yang hidup dalam Kristus. Harapan yang hidup dalam Kristus. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus sendiri, di mana kitab Petrus ini ditujukan kepada anggota gereja yang berada di 5 provinsi. Terletaknya itu di Asia Kecil, terletak di Turki. Jadi teman-teman bisa melihat di ayat 1 dan ayat 2 itu adalah pendahuluan dari surat Petrus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita perlu tahu bahwa jemaat Tuhan pada saat itu mengalami berbagai penderitaan, pencobaan dalam hidupnya. Kita tahu juga bahwa awal-awal kekristenan pada saat itu yang mengalami kesulitan, bagaimana mereka mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Jadi Petrus menulis surat ini untuk menguatkan jemaat-jemaat atau orang-orang yang tinggal di 5 provinsi tersebut. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas bersama, yaitu apa alasan-alasan orang percaya tetap bersuka cita dalam keadaan berduka. Apa alasan-alasan orang percaya tetap bersuka cita walaupun dalam keadaan berduka. Yang pertama yaitu adalah karena ada warisan surgawi menanti. Karena ada warisan surgawi menanti. Wah, luar biasa sekali ya saudara yang berkati Tuhan. Teman-teman bisa melihat di ayat yang keempat, di sini ada kata bagian, untuk menerima suatu bagian. Bagian ini sebenarnya lebih mendalam namanya. Kalau dalam bahasa aslinya yaitu adalah kleronomian, artinya warisan. Jadi yang lebih tepatnya sebenarnya adalah warisan. Jadi inilah pengharapan kita orang percaya sesungguhnya ketika kita ada dunia ini. Tuhan tidak mendesain kita untuk tetap selamanya tinggal di bumi. Tidak, saudara. Seringkali teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita lebih banyak menuntut warisan di dunia ini. Padahal itu bukan warisan yang sesungguhnya. Jika saudara adalah orang percaya,
warisan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saudara, yaitu adalah warisan yang di surga, warisan yang tidak cemar, yang tidak binasa, bahkan warisan yang nilainya tidak berkurang. Mungkin warisan di bumi bisa diculik, bisa dirampok oleh orang, tetapi warisan yang ada di surga adalah warisan yang benar-benar aman. Kenapa kita menerima warisan? Karena kita adalah anak. Jika kita bukan anak, kita tidak akan menerima warisan tersebut. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kita harus memiliki semangat dalam hidup. Semua karena rahmat dan anugerahnya yang besar, kita dilahirkan kembali dan menjadi anak Allah. Makanya kita diberi warisan. Saudara yang diberkati Tuhan, harusnya ini menjadi sukacita dalam pribadi kita tersendiri ya. Bagi saudara-saudara yang mengalami masalah, di mana ada kehilangan harta bendanya, yang kehilangan orang yang dia kasihi, orang yang lagi berduka. Satu hal yang saya bilang bahwa kita boleh berduka, tetapi jangan berlama-lama. Jangan sampai kita berlarut-larut. Karena yang dipanggil itu telah menerima warisan tersebut. Warisan yang tidak dapat dibinasa. Jadi warisan itu tersimpan di surga. Jadi yang sudah pergi, mereka telah menikmati warisan tersebut. Jadi saudara yang berkati Tuhan, kita yang masih hidup, apalagi orang yang belum percaya Yesus, yang belum menerima Yesus, berarti dia bukan bagian dari keluarga Allah. Tetapi jika saudara menerima Yesus dalam kehidupan saudara, berarti saudara menjadi keluarga Allah. Harus ada syaratnya dengan Anda lahir baru. Anda harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti dalam Efesus pasal 2 ayat 12. Efesus pasal 2 ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi teman-teman ini berkati Tuhan, di dalam Kristus kita akan menerima warisan yang kekal ya, warisan yang abadi. Bagaimana menjadi anak? Bagaimana kita harus menjadi anak? Yaitu dengan kita harus dilahirkan kembali, atau yang namanya lahir baru, dilahirkan dalam keluarga Allah. Saudara yang berkati Tuhan, kiranya ini menjadi penguatan dalam kehidupan kita setiap pribadi. Memang hidup kita tadi saya katakan bahwa tidak selamanya ditakdirkan di bumi. Jadi, marilah kita menjalani kehidupan yang bahagia, sukacita, mulut yang penuh dengan pujian. Ya, seperti ilustrasi Musa. Meskipun Musa memiliki kesempatan untuk tinggal di istana Firaun, tetapi dia meninggalkan semua itu. Dia memilih untuk menderita bersama dengan umat Allah. Karena ia percaya bahwa kekayaan yang dari Allah itu lebih besar daripada harta yang ada di Mesir. Karena ia tertuju pada upah yang akan datang. Jadi ilustrasi ini menggambarkan bagaimana iman kepada warisan surgawi dapat mengalahkan godaan duniawi. Jadi sangat beda jauh ya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, teman-teman yang terkasih, warisan surgawi dan warisan di dunia itu sangat jauh berbeda. Yang kedua adalah karena adanya pemeliharaan Allah selama kita di bumi. Karena adanya pemeliharaan ilahi selama kita di bumi. Saudara bisa membaca di ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita orang percaya ada janji di mana di surga diberi warisan, tapi selama di bumi kita tidak mendapat janji tersebut. Janji yang ada di bumi adalah pemeliharaan ilahi. Kita perlu keselamatan saudara-saudara. Jadi selama kita di dunia ada janji Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu adalah memelihara dan melindungi kehidupan kita. Kata memelihara dalam bahasa aslinya yaitu poreo, berarti
menjaga, melindungi, mengawal, atau memelihara dengan penjagaan, yang memiliki kasus akusatif plural maskulin. Jadi ini menunjukkan bahwa kata ini merujuk kepada orang-orang percaya, aku, kamu, dan kita semua sebagai objek yang menerima tindakan penjagaan. Ada berbagai-bagai terjemahan saudara yang berkati Tuhan. Kalau kita melihat dalam terjemahan baru, kata memelihara itu di sini dipakai kata dipelihara, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Sedangkan kalau dalam AYT dilindungi. Kalau dalam terjemahan lama terpelihara. Kalau dalam BIS atau bahasa Indonesia sehari-hari itu dijaga. Kalau dalam TSI menjaga. Kalau dalam MILT itu terlindungi. Sedangkan kalau dalam Selaber menjaga. Dan yang terakhir dalam terjemahan AVB memakai kata dipelihara. Jadi teman-teman yang berkati Tuhan, pemeliharaan, penjagaan itu oleh karena kekuatan Allah. Kita aman di dalamnya. Kita dipelihara itu oleh karena kekuatan Allah, bukan karena kekuatan kita sendiri, saudara yang berkati Tuhan. Kekuatan yang membangkitkan kita, kekuatan yang bangkit dari antara orang mati, kekuatan yang mampu menjaga dunia ini hingga dunia ini tetap eksis ya. Jadi itulah kita orang percaya. Kita jangan takut karena Tuhan akan memelihara dan melindungi kehidupan kita seperti penjagaan militer. Wah, berarti kalau penjagaan militer ini ya sangat ketat sekali ya saudara-saudara yang berkati Tuhan. Tak sehelai rambut pun jatuh di atas kepalamu tanpa kehendak Bapa. Tak sehelai rambut pun jatuh di atas kamu di luar kehendak Bapa. Mungkin Tuhan izinkan masalah, persoalan terjadi dalam hidupmu. Percayalah ada rencana dan maksud Tuhan di balik semuanya itu. Intinya saudara, bahwa hidup saudara harus menyerahkannya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengerjakannya. Biarlah Tuhan yang melakukan apa yang terbaik bagi saudara. Karena Dia mampu memelihara, melindungi seperti penjagaan militer. Seperti ilustrasi dalam tokoh Alkitab adalah Daniel, di mana pada saat itu dia menghadapi ancaman dilempar dalam gua singa. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Tuhan melindungi Daniel dari bahaya. Jadi dalam hal ini kita melihat adanya pemeliharaan ilahi di tengah kesulitan. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa Tuhan itu selalu menyertai dan melindungi kehidupan umatnya dalam situasi apapun. Yang ketiga adalah karena ada berkat menanti ketika Yesus kembali. Saudara-saudara bisa melihat di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau kita melihat kata bergembira itu dalam bahasa aslinya yaitu agaliaste, artinya bersuka cita atau bergembira. Nah, kata kerja ini dalam bentuk pasif indikatif plural. Bentuk kata ini menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung, yaitu bersuka cita. Jadi ayat ini saudara-saudara yang berkati Tuhan menekankan orang percaya dalam pengharapan mereka akan keselamatan yang diberikan kepada Allah, mengacu pada kenyataan bahwa mereka memiliki pengharapan yang hidup dan warisan yang tidak binasa, seperti yang saya jelaskan di ayat-ayat sebelumnya.
Petrus di sini menunjukkan bahwa pencobaan dapat menjadi alasan untuk bersukacita, karena dengan pencobaan tersebut menyatakan apa yang sudah dikerjakan Allah dalam kehidupan kita. Saudara yang berkasihi dalam nama Tuhan Yesus, di tengah penantian kita pasti ada kesulitan, pasti ada persoalan yang tak terhitung, yang tak kunjung berhenti dalam kehidupan kita. Tetapi ada kata yang menarik di sini adalah seketika. Bergembira akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika. Berarti kalau kita artikan seketika itu adalah tidak lama atau hanya sementara. Jadi saudara yang berkati Tuhan, persoalan, masalah yang kita hadapi itu sebenarnya itu tidak lama. Ya, cuman sementara, saudara-saudara yang berkati Tuhan. Tuhan kadang mengizinkan banyak persoalan yang tak kunjung berhenti dalam kehidupan itu sebenarnya untuk membuktikan kemurnian iman kita, seberapa kita kuat menghadapinya, seberapa kuat kita melakukan bertahan dalam penderitaan yang kita hadapi pada saat ini. Jadi saudara yang berkati Tuhan, seperti emas harus melalui pembakaran sehingga yang lainnya itu akan dibuang. Jadi yang benar-benar tersisa itu adalah emas, benar-benar emas. Jadi apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita itu adalah sarana Tuhan untuk memurnikan iman kita. Kalau semuanya baik, tidak terjadi apa-apa, tidak ada tantangan, berarti itu gampang aja. Tapi ketika kita mengalami kesulitan, saudara-saudara, seperti lagu yang mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Itu baru. Mengatakan cinta Yesus itu it's okay, fine saja. Tapi pertanyaannya, apakah saudara tetap cinta Yesus dalam kesulitan, ketika saudara dalam kesulitan atau tidak? Jika saudara tetap cinta Yesus, berarti itu baru luar biasa. Jadi saudara yang berkati Tuhan, Tuhan itu tidak tertarik dengan seberapa besar emas yang kamu miliki, seberapa berat gramnya emas yang kamu miliki. Tuhan tidak tertarik dengan hal itu. Tuhan tertarik seberapa murni imanmu. Itulah yang Tuhan inginkan. Iman yang murni sehingga kelak kita semua mendapat ujian, kemuliaan dan kehormatan. Seperti Ayub, saudara yang berkati Tuhan. Ayub adalah seorang yang saleh setia kepada Tuhan. Namun ketika dia mengalami berbagai persoalan dalam hidupnya, kehilangan segalanya yang dia miliki, bahkan orang-orang meninggalkan dia tetap setia kepada Tuhan. Jadi kesetiaannya itu diuji, tetapi pada akhirnya Tuhan memulihkan Ayub dan memberkati dia berlipat kali ganda. Jadi di balik kesulitan yang kita alami itu, saudara, akan ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Akan ada berkat yang lebih besar di masa depan yang akan mendatang. Jadi saudara yang berkati Tuhan, yang menjadi kesimpulannya bagi kita, jika saudara berada dalam kesulitan saat ini, saudara tetap harus bersukacita. Jangan sampai kita stres, karena ada warisan surgawi yang menanti kita, yang tidak binasa, yang tidak akan berkurang nilainya. Karena kita percaya bahwa selama di bumi Tuhan akan memelihara kita, dan pada waktu Tuhan datang akan ada berkat yang luar biasa. Jadi ketika kita meninggalkan dunia ini, ada warisan yang lebih besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Demikian saja firman Tuhan yang saya sampaikan ini. Semoga firman Tuhan yang saya sampaikan ini menjadi rema, menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Hendaknya kita menjadi pelaku firman